Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'si wal zunub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin wa adkhilni min warathati jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku rahimakumullah, semoga kita semua bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap urusan, dan semoga cinta kasih sayang Allah, ampunan dan ridhonya tercurah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku rahimakumullah, saat ini di bulan Rabiul Awwal, umat Islam di seluruh penjuru dunia, di seluruh pelosok alam, di bandar, di kota dan di desa, meraihkan hari besar Islam yang sering kita kenal dengan Maulidul Rasul, yaitu kita memperingati dan mengambil hikmah dan pelajaran dari kelahiran seorang tokoh agung, imam orang-orang yang bertakwa, abal masakin, bapak kaum fakir miskin, abal yatama, bapak dari anak-anak yatim. Itulah dia, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan setiap tahun kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di hari kiamat kelak
mendapat curahan syafaatnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Namun dalam hal ini, tidakkah kita menyadari bahwa apakah cukup dengan ucapan salawat yang kita lontarkan lewat lidah dan mulut kita dapat membuahkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, sementara akhlak, perilaku yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sangat jauh untuk kita buktikan di dalam perilaku kita sehari-hari, untuk kita iklankan dan promosikan Islam, ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat. Inilah ajaran baginda yang mengandung nilai-nilai rahmatan lil alamin dan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Maka pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya memohon maaf dan berbagi informasi tentang bagaimana perilaku kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan kita ini, sepanjang kita setelah mengikuti perayaan atau peringatan Maulid Rasul. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku, mari kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan kami, yakni Allah, tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menerangkan, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini untuk membawa ajaran, untuk kita terapkan, untuk kita amalkan. Sebagai pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penebar rahmat, penebar cinta, penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Artinya di sekeliling kita, di tengah masyarakat kita, di mana saja kita berada, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini dan kita imani, hendaklah kita buktikan. Ini dia ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penebar cinta, penebar kasih sayang. Yang kedua, mari kita perhatikan lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menerangkan dan memberi petunjuk kepada kita di dalam kita berakhlak, di dalam kita berperilaku, di dalam kita berkarakter, hendaknya kita mengambil suri tauladan, mengambil contoh yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi pemurah, bagaimana Nabi pemaaf, bagaimana Nabi berhadapan dengan sesama dengan berwajah indah, berwajah menawan dan lain sebagainya. Bagaimana contoh suri tauladan baginda sallallahu alaihi wasallam berumah tangga, bagaimana berjiran
bagaimana cara baginda Rasulullah SAW berdakwah dan memberi pembelajaran kepada orang-orang yang mengimaninya. Kemudian firman Allah lagi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang bermaksud sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat ini juga memberi informasi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf, Allah Subhanahu wa taala mengakui akan keagungan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Tujuannya apa? Untuk kita ambil pembelajaran, untuk kita ambil contoh, untuk kita terapkan kalau kita mengakui sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq, yang bermaksud sesungguhnya aku yakni Muhammad diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksud hadis ini kalau kita bisa terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami, wahai umatku, aku diutus sebagai nabi dan rasul untuk mewarisi, untuk mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, perilaku-perilaku yang agung di tengah-tengah kita berhablum minan nas, di tengah-tengah kita meniti hidup dan kehidupan di dunia ini. Namun sayang seribu sayang, mulut kita mengumandangkan selawat dengan harapan kita mendapat syafaat, tapi lain di mulut, lain di perbuatan. Kita banyak mengecewakan Nabi, kita banyak menghampakan Nabi SAW dengan menampilkan akhlak-akhlak yang sangat jauh dari apa yang baginda Rasulullah SAW wariskan kepada kita, yang baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka pada kesempatan ini kita harus jujur, kita harus merasa malu yang selama ini kita mengharapkan selawat kepada Nabi dengan mendapat syafaat, yang selama ini kita bergelumang dengan dosa dan maksiat, lalu kita dengan mengucapkan selawat Nabi dan berharap ingin mendapat ampunan Allah. Apakah semudah itu saudara-saudaraku sekalian? Maka sudah sewajarnya kita memohon ampun kepada Allah. Sudah sewajarnya kita memohon maaf kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama renungkan, di dalam sisa hidup ini masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki agar ucapan selawat kita membuahkan syafaat. Syafaat ini sebenarnya bukan saja di akhirat nanti, tetapi di dunia ini umat Rasulullah SAW akan disegani, akan dihormati, akan mendapat kejayaan dan kemakmuran bahagia dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita tidak menghayati ajaran baginda Rasulullah SAW, kita hanya mampu lewat ucapan-ucapan di lidah dan di mulut saja, maka kita umat Islam akan tertinggal jauh dalam kehidupan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mari sama-sama dengan berlapang dada, dengan kejujuran hati, dengan kecerdasan akal dan kesadaran qalbu, kita renungkan apa yang akan saya sampaikan ini. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Nabiur Rahmah, kami yang mengakui dan berikrar bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah. Kami selalu menyebut nama indahmu di dalam setiap acara dan majelis-majelis Maulid Rasul. Tapi kami kurang tawadhu dan kurang beradab ketika menyebut asmamu, ketika kami mengumandangkan namamu,
dengan selawat Nabi, kami berteriak-teriak dan kami lupa nama agungmu. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Nabiur Rahmah, maafkan kami. Kami sering dengan fasihnya menceritakan dan mengisahkan tentang akhlakmu yang begitu menawan, agung dan mulia. Tapi kami selalu lupa apa yang telah kami ucapkan, apa yang telah kami ceritakan, dan apa yang telah kami kisahkan, apa yang telah kami kumandangkan, agar kami mengambil suri tauladan dalam perilaku kami sehari-hari. Tapi akhlak perilaku kami tidak mencerminkan apa yang kami ucapkan. Lalu bagaimana mereka akan percaya tentangmu ya Muhammad, kalau ucapan lidah dan perilaku kami tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan akhlakmu? Maafkan kami ya Rasulullah. Ketika kami bertatap muka dengan saudara-saudara kami dan pada sesama, kami tidak menebar senyuman. Kami berat mengucap salam, bahkan dahi dan wajah kami sering berkerut dan bermuka masam. Bahkan ucapan yang terlontar dari lidah dan mulut kami sering menyakitkan, saling menghasut dan saling menebar fitnah. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Nabiur Rahmah, maafkan kami. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Nabiur Rahmah, kami selalu marah-marah dan emosional pada orang lain dan pada sesama. Kami selalu membangun permusuhan, sedangkan engkau tidak pernah melakukannya. Engkau selalu mengajarkan hidup damai, harmoni, dan cinta kasih. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Nabiur Rahmah, maafkan kami yang selalu berkata kotor, kasar, dan menyakitkan, sedangkan engkau tidak mengajarkan kami yang demikian. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Nabiur Rahmah, maafkan kami yang selalu bohong, dusta, culas, tidak amanah, sangat jauh dan berbeda dari akhlakmu yang begitu indah, mulia, dan terpuji. Kami selalu menyebut namamu atas nama cinta, tapi cinta kami hanya sebatas mulut. Petunjuk dan sabdamu kami tidak peduli. Cara kami mendapatkan rezeki, cara kami makan, cara kami minum, cara kami menggunakan harta yang diamanahkan Allah kepada kami tidak seperti apa yang engkau contohkan. Kami jarang sholat berjamaah, jarang bersedekah kepada anak-anak yatim dan para fakir miskin, suka mencela makanan, sombong, angkuh, dan takabur. Ya Rasulullah, betapa merasa malunya kami, sementara kami mengharap syafaat-Mu. Maafkan kami ya Abal Yatama, bapak para yatim, ya Abal Masakin, bapak para kaum fakir miskin. Ya Rasulullah, engkau mengajarkan kami untuk berbuat dan berlaku adil, tetapi kami selalu berbuat zalim dan curang. Ketika kami memegang dan mendapatkan amanah, memegang jabatan dan memiliki kekuasaan, amanah, keadilan yang kau ajarkan sangat jauh dari perilaku kami. Padahal dalil sangat fasih kami ucapkan, tapi jarang kami lakukan. Sahabatmu yang mulia,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka sangat takut ketika mendapatkan jabatan, ketika ditawari jawatan dan kekuasaan. Mereka takut akan tidak amanah dan takut tidak berlaku adil. Tapi kenyataannya hari ini sebaliknya, kami suka mencari dan mendapatkan jawatan, mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat dan kekuasaan dengan segala cara, tanpa ingat akan dosa dan pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Kami sangat jauh dari pesan-pesan dan sabda-sabdamu ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, ya Nabiur Rahmah. Maafkan kami, ucapan-ucapan kami kasar pada anak-anak, kasar pada keluarga, dan bahkan pada guru-guru kami. Kami berat dan tidak suka memaafkan orang lain. Bahkan dendam, kesumat, iri, hasad, dan dengki menghiasi akhlak kami. Inilah yang kami suburkan. Betapa malunya kami ya Rasulullah. Maafkan kami. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampuni dan sayangi kami. Ya Nabiur Rahmah, maafkan kami. Masih layakkah kami mendapatkan syafaat-Mu, sementara ucapan salawat kami jauh panggang dari api di dalam akhlak-akhlak kami sehari-hari. Semoga tazkirah ringkas ini dapat menyadarkan kita. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahu azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.